Seperti biasa, Dewi datang ke kafe favoritnya untuk beli kopi dan sandwich. Dia langsung keluar kafe setelah selesai membayar pesanannya. Tapi beberapa menit kemudian, dia balik lagi. Wajahnya kelihatan cemas karena dompetnya ternyata ketinggalan. Dan setelah dicek, dompet itu udah nggak ada. Dia langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian ini. Dan untungnya, saat itu belum ada yang keluar kafe. Jadi pencurinya pasti masih ada di dalam. Polisi segera datang untuk menginterogasi mereka. Jihan, petugas kasir, bilang Dewi adalah pelanggan tetap kafe itu dan mereka udah saling kenal sejak lama. Jadi Jihan gak akan mungkin ngambil uang itu. Lagian, dia gak ngeliat dompet Dewi setelah cewek itu membayar sarapannya. Andri seorang turis yang baru pertama kali datang ke kota ini. Jadi dia mengunjungi kafe karena pengen nyobain muffin terkenalnya. Dia juga gak ngeliat dompet Dewi karena lagi sibuk milih jenis muffin yang mau dia icip. Sedangkan Harry bekerja sebagai pegawai toko. Dia datang ke kafe untuk beli kopi. Dan tadi dia nggak ngeliat dompet itu karena dia lagi nuang susu ke kopi pesanannya. Jadi menurutmu siapa sih yang udah nyuri dompet Dewi? Harry si pegawai toko. Tapi nama aslinya kayaknya Hendra deh. Lihat aja tuh tanda pengenalnya. Dia nggak nyebutin nama aslinya saat tadi mesen kopi. Dia juga bohong soal nuangin susu ke kopinya tuh. Minumannya aja nggak ada susunya. Jessica pengen banget jadi pemain teater. Dan saat itu, dia harus mengikuti audisi teater musikal penting. Dia udah berangkat dari rumah sejak pagi buta, biar nggak telat sampai tujuan. Tapi ternyata, dia lupa nggak bawa partitur. Jadi Jessica harus balik lagi. Tapi saat masuk rumah, dia ngelihat teman sekamarnya pingsan di lantai. Dan di sampingnya udah ada perawat. Si perawat bilang ke Jessica kalau temannya itu telah diracun. Tapi untungnya, dia masih sempat manggil ambulans sebelum pingsan. Jessica langsung curiga dengan si perawat dong. Kemudian, dia ngucapin terima kasih ke perawat itu dan berjalan ke dapur untuk ngambilin air minum. Tapi ternyata, dia menghubungi polisi. Jessica bilang, ada perawat gadungan di kontrakan saya, Pak. Penjahat itu ngeracun teman sekamar saya dan mau merampoknya. Gimana Jessica bisa tahu semua itu ya? Saat dia balik, di depan rumahnya nggak ada ambulans. Para medis yang lagi bertugas pasti nggak pakai ojol kan? Coba deh amati juga tas medis yang ditenteng si perawat. Resletingnya agak ngebuka dan perhiasan teman Jessica bisa kelihatan dari luar. Anna dan Karin sama-sama menjadi influencer dan keduanya baru aja posting foto terbaru mereka. Menurutmu siapa nih yang lebih tajir? Pasti Karin. Lihat aja jumlah like-nya. Dia dapat 27.907 like. Sedangkan Anna cuma dapat 9.837 like. Berarti Karin punya lebih banyak follower dan kemungkinan besar penghasilannya juga lebih banyak. Ani baru aja ngebeliin hadiah untuk keluarganya, kecuali papanya. Cewek itu tahu barang kesukaan mereka, tapi papanya ini sangat tertutup dan jarang ngobrol. Dia juga gaptek dan gak pernah belanja online. Jadi, Ani nggak bisa diem-diem nyalain komputer papanya lalu ngecek wishlist-nya. Tapi lelaki itu suka bikin daftar di buku catatan kecil. Dan Ani yakin dia bisa nemu daftar wishlist itu di dalamnya. Suatu hari, dia masuk ke ruang kerja papanya untuk nyari buku itu. Tapi nggak ketemu juga. Di situ, Ani juga ngeliat laci dalam kondisi terkunci. Dia nyari kuncinya di seisi ruangan. Tapi nggak ada sama sekali. Saat itulah dia ngelihat catatan yang tertempel di dua buku ini. Catatan pertama tertempel pada buku psikologi dan tertulis 548 KE7. Catatan kedua tertempel pada novel detektif dan tertulis HAL 213 KE20. Ani langsung tahu maksudnya. Apa kamu juga bisa nebak? Dia harus ngebuka halaman 548 di buku pertama dan nyari kata ketujuh di halaman tersebut. Kemudian, dia perlu ngebuka halaman 213 di buku kedua dan nyari kata ke-20 di halaman tersebut. Akhirnya, dia bisa ngegabungin kata bawah dan meja.
Jadi, Ani langsung ngeliat ke bawah meja dan nemu kuncinya. Julian baru pulang lembur dengan jalan kaki. Tiba-tiba, kepalanya dipukul dari belakang dan dia langsung diculik. Setelah sadar, Julian udah ada di ruangan kecil. Dia nyoba kabur, tapi pintunya dikunci dengan gembok besar. Jadi, dia perlu nyari kunci itu tapi nggak ketemu juga. Di situ, cuma ada jendela berjeruji aneh. Dia pun langsung tahu kalau jeruji itu bisa membantunya nemu kunci. Apa kamu juga tahu? Salah satu jerujinya kelihatan paling beda kan? Dan itulah kunci yang dia cari. Gita lagi camping di tengah hutan saat malam bulan purnama. Dan dia masak di dekat api unggun sampai larut malam. Beberapa saat kemudian Gita mendengar geraman keras. Di dalam hutan itu ternyata ada manusia serigala. Makhluk ini bisa nemu tenda Gita karena nyium bau makanan. Untung, Gita udah kabur dari tendanya saat si monster sampai di lokasi. Sambil ngumpet di balik pohon, Gita cuma bisa ngeliatin si manusia serigala yang mulai ngabisin makanannya dan ngerusak tendanya. Saat makhluk itu pergi menjelang pagi, Gita baru berani balik ke tenda, tapi semuanya sudah hancur. Stok makanan dan airnya udah ludes, HP-nya juga lowbat. Jadi dia nggak bisa menghubungi tim penolong. Dia mulai menjelajahi hutan dan akhirnya nemu rumah penyihir. Saat masuk, dia ngelihat si penyihir bersama seorang cewek. Gita pun minta tolong ke penyihir itu untuk diberitahu jalan pulang. Si penyihir bersedia membantu dengan satu syarat, yaitu Gita harus bisa nebak nama adik perempuannya. Kalau gagal, Gita akan dikutuk jadi kodok. Tapi dia langsung tahu jawabannya. Kok bisa gitu ya? Kamu masih ingat kan kalau kalung yang dipakai si Mbak ini samaan kayak kalungnya manusia serigala tadi? Dan Gita langsung bisa nebak. Namanya adalah Arinda. Zahra lapor ke petugas keamanan karena tas olahraganya hilang. Dia bilang dia sempat ke toilet setelah kelas kardio tarinya usai. Dan saat dia ngerapihin rambut, seseorang muncul dari belakang, kemudian mendorongnya. Jadi dia nggak bisa ngelihat orang yang udah merampas tasnya. Mendengar keterangan Zahra, petugas itu malah nggak mau ngecek rekaman CCTV di luar toilet. Dia juga nggak mau menindaklanjuti laporan itu. Kenapa gitu ya? Zahra bilang dia lagi ngerapihin rambutnya kan? Jadi udah pasti dia juga ngeliat ke cermin. Kalau memang ada orang yang nyerang dia dari belakang, Zahra pasti bisa ngeliat bayangannya pada cermin. Jadi kemungkinan Zahra udah bohong agar bisa nuntut mereka. Untungnya petugas itu nggak gampang dibohongi. Sejumlah penduduk cewek di kota ini tiba-tiba hilang. Petugas Denny dan timnya sudah melakukan pencarian selama berbulan-bulan, tapi mereka nggak bisa nemu tempat penyekapannya. Suatu hari Sandra pulang jogging melewati jalan lain. Saat dia melintas di dekat rumah tua, dia mendengar teriakan dari ruang bawah tanah. Cewek itu langsung melaporkannya ke petugas Denny. Kemudian, Denny dan timnya datang ke lokasi dan melakukan penggerebekan. Di dalam situ, mereka nemu 3 cewek. Ketiganya mengaku mereka udah disekap di ruang bawah tanah selama berbulan-bulan. Tapi Denny bisa tahu kalau salah satu dari mereka cuma bohong. Cewek pertama bernama Tina dan dia disekap di ruang bawah tanah itu hampir selama 8 bulan. Cewek kedua bernama Hannah dan dia udah ada di situ selama hampir 5 bulan. Sedangkan cewek ketiga bernama Alisa dan dia sudah disekap di situ selama 3 bulan. Menurutmu, cewek mana nih yang udah bohong? Alisa ngasih keterangan jujur. Lihat aja tuh, pakaiannya kotor dan rambutnya berminyak. Akar rambutnya juga mulai tumbuh. Pasti dia udah lama nggak terpapar cahaya matahari kan? Hana juga sama. Tapi kok Tina beda banget? Dia kelihatan bersih. Pakaiannya masih baru, rambut dan makeupnya juga masih fresh. Jadi dia pasti berbohong. Dava bekerja di fasilitas luar angkasa besar selama libur panjangnya. Dan setelah liburannya berakhir, dia ngasih tahu semua temannya tentang petualangan epiknya. Katanya, dia baru nemu ruang rahasia di fasilitas itu. Dan di situ ada mesin waktu. Begitu masuk, dia mencet sejumlah tombol untuk ngecek mesin itu. Ternyata mesinnya bisa berfungsi. Kemudian, dia bisa menjelajah waktu dan ngobrol bareng Nikola Tesla,
Chuck Berry, dan Raja Aragon. Tapi salah satu teman Dava langsung menuduhnya berbohong. Kok dia yakin banget sih kalau Dava cuma ngarang? Kalaupun Dava beneran menjelajah waktu, dia mungkin bisa ngobrol bareng Nikola Tesla dan Chuck Berry. Tapi dia nggak akan mungkin bisa ngobrol bareng Raja Aragon. Karena Raja Aragon cuma karakter fiksi.